terbaik dari yang terburuk. Iya, jadi perceraian itu adalah keputusan yang terbaik dari yang terburuk. Jadi lo akan punya banyak pilihan, tapi itu yang harus lo pilih karena itu yang paling baik dari yang semua yang buruk nih. A, B, C, D, E udah lo list gitu kan. Oke. Kontemplasi diri membawa Gisel menyadari bahwa keputusan berpisah dari Gading 4 tahun silam bukanlah keputusan yang tepat. Tapi inilah pilihan terbaik dari segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi ketika rumah tangga tetap dipertahankan keduanya. Dan bagi Gisel, Gading tetaplah Gading, ayah dari sang buah hati Gempita Nora Martin. Dengan penuh keharuan, Gisel ungkap ketir hati bahwa nama Gading Martin selalu ada dalam setiap doa yang dipanjatkan saban hari. Lantas, mungkinkah ini menjadi bukti betapa Gisel masih menaruh harapan agar rumah tangga mereka bisa kembali lagi? Ada nggak perasaan jealous? Nggak pernah. Artikelnya Malah ngaco aku nih. selalu mendoakan dari first day. Bukan dari first day sih, dari adanya masalah dan semua itu berpisah dan semua prosesnya bertahun-tahun. Setipe banget loh mukanya. Iya, cembil-cembilnya. Mas Gading itu it's always in my prayer, selalu setiap hari untuk bisa apa ya? Aduh menangis. Maaf. Udah kayak kakak ade sih gua sama Gisel tuh, jadi memang tetap dekat untuk Gempi, tapi kalau misalnya sekarang ada perkembangan apa saling cerita gitu. Gading dan Gisel menjalani kehidupan bukan sebagai mantan suami istri yang tersandra konflik dan ego. Hari demi hari dilalui dengan kerendahan hati, betapa mereka tetap harmonis hingga sekarang ini. Di banyak kesempatan, kebersamaan Gading dan Gisel justru tergurat lebih hangat dari sepasang manusia yang punya ikatan resmi sekalipun juga. Seolah tak ada sekat, benarkah Gisel masih memendam rasa sayang dan tidak pernah hilang untuk seorang Gading Martin? Should we hesitate? They say life is for the living. Baby, stop. Kamu nangis karena kamu Bukan masih cemburu. sayang loh sama dia. Sayang mah pasti sayang lah, seumur hidup Tapi mungkin pernah sayang. nggak jujur setelah kamu nggak ada siapa-siapa gitu, kamu dia ngobrol gitu untuk kayak kita coba nggak pernah. Oh emang kalian udah gini aja. Iya, kalau kita berdua juga yang ada aku curhat tentang aku, dia juga curhatin tentang kehidupan dia. kayak brothers and sisters aja. Iya. Gue lagi deket sama cewek, Gisel juga kayak begitu, gimana? Jadi kita saling curhat lah, satu sama lain, Suportif saling ya. suportif. Tapi kerennya itu sih yang aku lihat sama Mama Isel, Papa Gading dari Sebagai keluarga, hubungan mereka tak bisa dipisahkan oleh status apapun juga. Tapi untuk kembali ke masa dulu lagi, menjalin cerita sebagai suami istri, Gading dan Gisel satu suara bahwa kemungkinannya sangat kecil terjadi. Sebab sayang mereka bertumpu di atas fondasi keluarga seperti sayang kakak dengan adik. Meski tidak sedikit yang berharap dirinya kembali menjalin hubungan dengan Gading, tapi Gisel punya jawaban untuk masa depan. Beberapa kali kandas kisah percintaan setelah berpisah dari sang mantan suami, dari Wijin hingga Rino Sudarjo. Seperti apa sebenarnya angan Gisel untuk mendampingi hidupnya di kemudian hari? Each breath felt like a raging war. Ya nggak apa-apa kalau orang-orang mau doa-doain mah, tapi kita kan yang tahu, kita yang jalanin, kita emang berpartner aja buat Gempi. Sejauh ini sih seperti itu aja. Enggak sulit dari pertama, kita emang masih baik kan dari pertama sampai sekarang. Nyari yang paling, maksudnya nggak ditargetin, jalanin aja dulu sampai, karena kan makin kesini kayaknya pilihan juga makin mengkerucut, bukan karena nggak ada, maksudnya karena justru kitanya makin hari kan makin jelas mau ngapain, ada visi, ada apa, jadi kan nggak bisa sembarang orang juga untuk bisa berpartner benar-benar mana nih yang bisa imbang, yang bisa balance. Iya, nggak bisa asal comot. Aku tuh udah ada gambaran ke depan, udah lebih mengerti ke depan pengen punya rumah tangga yang seperti apa dan yang dibutuhkannya gimana gitu. Like it's the last night on earth.
Sabda ini kayak anak saya. Intinya kita doain lah biar Sabda buat Bu Anik biar di husnul khotimah ya, dan bapaknya dan adiknya, kakaknya biar diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Mbak ya. Intinya saya mohon maaf lah buat mungkin kesalahan ataupun apa yang mungkin nggak sengaja. Jadi sebenarnya tadi saya sudah komunikasi sama pamannya, salam sama Pak Anies, keluarga, tetangga yang ada di sini semua mensupport, mendoakan untuk kekuatan Pak Anies yang masih ada, dan juga Mbak Diana, juga Mbak Tata. Tetap sabar, kuat menghadapi ini semua, karena ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu aja. Malang memang tidak dapat ditolak. Malangnya nasib pebulu tangkis nasional muda Syabda Perkasa Belawa yang kini berpulang ke hadirat Tuhan setelah kecelakaan maut di tol Pemalang merenggut nyawa Syabda dan juga ibunda tercinta. Syabda adalah pebulu tangkis muda yang tengah berpendar prestasi dalam berbagai ajang di dalam maupun luar negeri. Tapi pahlawan muda ini harus mengakhiri pertandingannya di dunia fana dalam perjalanan menuju acara pemakaman sang nenek di Sragen, Jawa Tengah. Ia dan ibunda tercinta bahkan menjemput ajal sendiri sebelum tiba di rumah duka. Dan kini kondisi mobil sedan yang dikendarai oleh Syabda dan keluarga menjadi bukti betapa tragisnya kecelakaan pada Senin dini hari kemarin. Kalau untuk kecelakaan sih tadi saya sudah dapat video. Alhamdulillah Pak Muanisnya sehat. Terus Mbak Diana anaknya pertama sehat. Nah Mbak Tata yang masih perlu ada operasi karena patah kaki. Nah, itu. Nah kalau untuk Syabda sama Mbak Bu Anik itu akan dimakamkan sore ini langsung. Iya di Sragen. 21 tahun tentu usia yang masih terlalu muda. Banyak kesempatan mengukir prestasi masih juga dapat ditorehkan oleh sang bintang. Tapi takdir memang tak dapat ditolak. Dan dunia bulu tangkis nasional pun harus berduka setelah menerima kabar duka yang begitu mendadak dan sama sekali tak terencana. Awalnya sempat dikira hoax, tapi ternyata Syabda yang begitu disayang di dalam tim telah pergi untuk selama-lamanya. Seketika dan secara resmi, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia mengeluarkan ucapan bela sungkawa dan ungkapan empatinya atas maut yang telah merenggut nyawa salah satu atlet kebanggaannya. Sementara itu, duka mendalam dirasakan keluarga besar Syabda, termasuk di Sragen, Jawa Tengah, dalam kondisi berduka karena kepergian nenek tercinta, ditambah lagi duka atas kepergian Syabda dan sang ibunda, seakan menjadi tamparan keras bagi hati setiap anggota keluarga. Kemarin juga, jenazah Syabda bersama sang ibunda ikut dimakamkan bersama sang nenek tercinta. Maut yang menghampiri 3 orang anggota keluarga sekaligus memang merupakan peristiwa duka yang tak bisa diterima dengan ikhlas begitu saja. Saya ketemu terakhir itu hari Minggu pagi dengan Pak Anies, Mas Syabda, ya kan, ngobrol lah di depan garis gor sana tuh, karena pada latihan bulu tangkis kan, gitu. Nah tidak ada firasat macam-macam, tidak ada, ya normal-normal biasa aja kayak gitu. Cuma memang begitu sekarang ini baru tahuan gitu kan, oh pantas kemarin Pak Anies ngomong gini, jadi begini kan. Di Syabda nih mau ikut SEA Games, nanti pengurus RT, pengurus RW, gue mau bikinin seragam namanya Syabda, begitu loh. Jadi mau dibikinin seragam buat ngedukung di SEA Games nanti gitu. Nah terus yang kedua yang saya aneh juga, Pak Anies ini yang biasanya nggak pernah izin sama saya, itu izin. RT titip ya, jagain rumah, gitu aja yang jadi yang saya ini. Sementara di lingkungan kediamannya, Syabda dan keluarga dikenal terpandang karena kerap murah hati kepada masyarakat sekitar. Saat berita duka itu sampai ke telinga para tetangga, seketika masyarakat pun membangun tenda duka dan berkumpul untuk mendoakan keselamatan arwah Syabda dan sang ibunda. Syabda itu sosoknya periang, pekerja keras, dan ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi juara dunia. Syabda itu enggak
baik banget ke keluarga saya, ke saya. Itu nggak pernah sombong sama sekali. Sabda itu orang pendiam dan sopan, dan juga orang disiplin, penurut sama orang tua. Dia nggak sombong. Ini tetangga-tetangga nih, dia kayak Pon kemarin. Dia kan pasti bawa banyak baju kaos ya, dibawa pulang sama dia kan, dibagi-bagiin tetangga buat kenang-kenangan. Pon, abang saya semua saya juga dikasih, kayak gitu. Emang seperti itu. Istilahnya ya entah baju apa lah, penting kenang-kenangannya dari acara giat olahraga event pasti dibawa, dikasih sama saudaranya, tetangga sini semua pasti punya baju bawaan dari Sabda. Gitu, makanya orang-orang sini ya pasti merasa kehilangan banget, karena emang Sabda ini jadi kebanggaan saya, kebanggaan keluarga, kebanggaan warga sini semua lah. Gedung lapangan bulu tangkis yang dibangun khusus untuk tempat latihan Sabda sejak berusia TK hingga masuk pelatnas juga tampak sepi, seakan turut berduka atas kepergian atlet kebanggaan keluarga dan masyarakat sekitar ini. Kepergian Sabda dan ibunda tercinta memang telah meninggalkan duka mendalam di hati orang-orang yang mengenalnya dekat. Sempat latihan bareng kita sama Sabda tuh sampai umur SMP, kemudian Sabda masuk ke dan langsung ke pelatnas Sabda itu. Dari umur, saya bilang tadi umur 5 tahun, TK lah istilahnya, udah mulai badminton. Dulu masih terbuka ya, lapangannya belum tertutup gitu. Ini ditutup ini mulai tahun 2011. Duka paling mendalam juga tampaknya dirasakan rekan satu tim di pelatnas yang dikenal sebagai Prita Haning Tias Mentari. Kehilangan kekasih tercinta untuk selamanya benar-benar mengoyak hati Prita yang tengah dalam persiapan untuk mengikuti perlombaan All England 2023 dalam waktu dekat ini. Dan seharusnya ajang itu juga akan diikuti oleh Sabda. Tapi takdir kematian menjemput sang kekasih di waktu yang begitu cepat. Ya, semoga ibu dan almarhum Sabda itu ditempatkan di surga Allah yang paling terbaik, dan dilapangkanlah kuburnya. Pekan ini, dunia selebriti masih heboh dengan kejadian di mana Ahmad Zhoni terjerat kasus narkoba dan kini harus menjalani masa pemulihan di panti rehabilitasi. Namun di tengah isu bahwa rumah tangga Ahmad Zhoni dan Irish Bella tengah berada di tubir perceraian, seperti apa pesan ibunda Irish Bella yang tampak mendukung sang putri untuk mendapatkan pria yang lebih baik? Hamil buah hati pertama, bagaimana pula kebahagiaan dari Julie Estelle? Dan Saher Lambang bahwa pengakuan mengejutkan pernah diancam anak pejabat. Sementara ada pula keseruan yang dibawa Transmedia jelang Ramadan tiba. Semua kabar ini telah kami rangkum dalam insert Pagi News Highlight berikut ini. Di tengah isu cerai yang kabarnya akan dilayangkan Irish Bella kepada Ahmad Zhoni yang sedang terjerat kasus narkoba, terkuak pesan ibunda Irish Bella yang penuh teka-teki. Lewat akun sosial media, Susanti Arifin berusaha menyemangati putri tercinta yang tampak syok dan masih terpuruk atas kejadian yang menimpa sang suami. Namun selain memberikan kata-kata semangat kepada Iris untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang dimiliki, pesan Susanti Arifin yang mengatakan kamu berhak mendapatkan yang lebih baik jadi sorotan luas. Warganet pun menduga bahwa ucapan itu ada kaitannya dengan kabar yang tengah santer beredar jika Irish Bella akan segera layangkan surat gugatan perceraiannya kepada Ahmad Zhoni. Dua tahun setelah melabuhkan cinta pada David Cipto Biantoro pada 25 Februari 2021 silam, penantian Julie Estelle atas hadirnya buah hati akhirnya terbayar. Lewat laman media sosial, aktris berusia 34 tahun ini pamer baby bump, umumkan tengah berbadan dua, mengandung calon anak pertama. Bagikan dua potret, Julie Estelle tampak berpose sembari memegang perutnya yang mulai membesar. Dalam foto yang sama, sang bintang tampak dipeluk dari belakang oleh sang suami.
Bersama unggahan ini pula, Julie Estelle tuliskan kalimat menggugah rasa. Sangat diberkati dan gembira untuk berbagi bahwa kami sedang menantikan kegembiraan kecil musim panas ini. Unggahan berisi kebahagiaan menanti kehadiran calon anggota baru dalam keluarga kecil Julie Estelle juga disambut dengan ucapan selamat dari berderet bintang lainnya. Ada Laudia Cynthia Bella yang membubuhkan emotikon hati, ada pula Acha Septriasa yang mengungkap rasa bahagia untuk Julie Estelle, serta banyak lagi komentar dari akun bercentang biru lainnya. Kembali Rio diperbincangkan ketika mengungkap pengakuan jatuh miskin hingga mencuat pula dugaan penipuan yang membuatnya diperkarakan ke ranah hukum. Penyanyi Ressa Herlambang kenang masa lalu saat menjalin hubungan dengan Nia Ramadhani di tahun 2005 silam. Saat Nia masih berusia 14 tahun, saat sang bintang tengah berada di puncak kesuksesan, hubungan Ressa dengan sang pacar kala itu seperti membakar rasa iri banyak orang di luar sana. Entah karena iseng belaka atau memang ini wujud rasa tidak suka, Ressa merasa mendapat banyak teror selama menjalin kasih dengan Nia. Surat kaleng berisi ancaman dari orang-orang yang mengaku sebagai anak pejabat dibuat agar Ressa menyudahi cerita dengan Nia Ramadhani kala itu. Justru malah tiap hari gue tidak pernah hidup tanpa kamera infotainment. Itu kenapa? Kok bisa? Nggak tahu, karena kan gini, Nia pada saat itu memang lagi on top. Jadi pas pacaran, jadi udah setiap hari kegiatan, reality lah, ini apa segala macam gitu. Malah gue sempat dikirimin apa? Apa tuh? Apa sih yang surat kaleng? Oh, surat kaleng. Bener, dikirimin surat kaleng, Nia dikirimin surat kaleng dari anak pejabat ini, anak pejabat anak, katanya enggak suruh gua ini nama Nia, sampai keluarga gua ada yang mau dibunuh, apa segala macam. Itu terjadi. Oh, ancaman-ancaman kayak gitu tuh ada itu ya? Terjadi. Ternyata. Itu terjadi sama gue sama Nia. Ya, tapi kan maksudnya gue sama Nia tuh alhamdulillah sekarang berteman, karena kan waktu itu masih bocah, bos. Indahnya Ramadan mengeratkan tali kerjasama antara Koperasi Transmedia dengan Sinarmas. Kolaborasi yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya kembali dihadirkan di tahun ini dengan menggelar Bazar Minyak Goreng Ramadan. Acara kerjasama ini pun dibuka langsung oleh Direktur Transmedia, Latif Harnoko, di Gedung Transmedia kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Ini biasa kita setiap tahun lalu kita dari setiap tahun, jadi kita jual partner dengan anggota koperasi dengan Sinarmas. Ini memberikan minyak ya sama tahun lalu juga, dan tapi alhamdulillah juga kami diberikan wakaf dalam bentuk sedekah dalam bentuk Al-Quran yang akan didistribusikan juga kepada mungkin masjid-masjid sekitar atau masjid yang ada di sekitar Transmedia, ataupun ada yayasan CT Arsa di Deli Serdang ataupun di Sumbawa. Dengan kualitas luar biasa, saya juga baru tahu ternyata hasilnya sangat luar biasa dan udah ada cap halalnya. Dan yang lainnya suatu kehormatan juga di mana kami bisa bekerja sama lebih intimate ya. Bazar minyak goreng Ramadan ini juga dipermudah anggota koperasi memenuhi kebutuhan minyak goreng selama bulan Ramadan dengan harga yang spesial. Tentu hari ini syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan Transmedia Group. Kami dari Sinarmas ya biasanya menjelang bulan suci Ramadan kami selalu melakukan kegiatan pasar minyak goreng. Salah satu adalah tujuannya adalah kita tahu bahwa menjelang Ramadan terutama saudara kita yang umat muslim kebutuhan akan minyak gorengnya meningkat, terutama ibu-ibu. Kita dengan melakukan pasar ini tujuannya untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa stok daripada minyak goreng itu selalu tersedia, jadi tidak perlu khawatir. Apalagi ada program pemerintah juga melalui minyak kita. Nah ini kami dari produsen untuk memperlihatkan bahwa minyak yang kualitas premium juga stoknya juga selalu ada dan syukur alhamdulillah. Ramadan segera datang dengan gembanya yang khas. Umat muslim di berbagai belahan bumi siap menyambutnya penuh kegembiraan, sebab gembira saja sudah merupakan pahala. Persisnya, 2 hari lagi umat Islam akan mulai menjalani ibadah puasa, menahan lapar sejak terbit matahari hingga senja berlalu. Banyak orang berbenah dan suasana pun berubah
Demikian pula tradisi nyekar makam yang sempat terhalang pandemi perlahan kembali dilakukan masyarakat di berbagai tempat pemakaman umum, tak terkecuali di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, seperti yang terekam kamera insert berikut ini. Ya pemirsa, mendekati hari di mana umat muslim akan menjalankan ibadah puasa, nyekar menjadi salah satu agenda wajib juga untuk mengirimkan doa bagi para orang tua maupun kerabat yang sudah meninggal dunia. Dan pemirsa, di TPU Jeruk Purut ini nanti kita akan melihat berapa banyak umat yang mengirimkan doa dan nyekar untuk para keluarga serta kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Saya ya sedikit sibuk sedikit, jadi waktunya libur hari ini. Iya. Jadi saya sempatkan untuk ziarah dulu gitu. Biasanya kalau pada dasarnya kalau untuk orang ziarah ya yang dibacakan kalau untuk umat Islam ya baca Yasin. Kemudian untuk mendoakan ahli kubur, ya seperti itu. Ya, saya sama juga sama istri saya ya. Jadi kita lihat waktu aja. Kalau ada waktu yang lowong, kita akan usahakan untuk ada waktu untuk nyekar di sini begitu. Ya, tapi bukan berarti setiap tahun kita lakukan ini ya. Jadi nggak seperti orang-orang lain tuh harus wajib enggak, karena kalau kita berdoa untuk orang yang sudah meninggalkan nggak harus kesini ya, cukup dari rumah udah cukup gitu ya. Wangi Ramadan mulai menyengat hati kaum muslim yang menyambutnya dengan sukacita. Seperti wangian dari bunga yang menghiasi setiap makam menjelang Ramadan. Sudah menjadi tradisi, setiap orang yang datang ke TPU tak sekedar mengobati rindu dengan keluarga yang telah berpulang. Lebih dari itu, tradisi menabur bunga di makam lalu membersihkan nisan masih dilakukan para warga. Hal itu pun tak mengurangi esensi dari nyekar, yaitu mendoakan sanak keluarga yang telah lebih dahulu berpulang. Biasanya sih saya selalu bawa bunga sama mawar ya, bunga mawar khususnya. Suami sih nggak ada suka apa-apa, tapi ya karena lambang cinta kami aja gitu. Di momen mau Ramadan ini kan ada rasa kehilangan yang pasti kan gitu. Jadi kita datang untuk mengirimkan doa buat almarhum gitu. Ya memang udah tradisi ya, kalau nyekar itu ya bawa bunga, bawa air mawar, kemudian kita tabur itu tanda bahwa kita sudah datang ke makam itu gitu. Jadi kalau orang datang berikutnya sesudah itu dia tahu bahwa ada sebelum dia yang udah datang ya. Jadi ada pemberitahuan aja. Jadi mereka juga senang, oh rupanya ada yang datang sini sebelum kita, gitu aja. Di tanah air, nyekar makam bukan sekedar kebiasaan masyarakat jelang memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi ini juga telah dilakukan turun-temurun. Mereka tak sadar datang untuk mendoakan orang meninggal, tapi juga sebagai peringatan bahwa hidup ada batasan yang bisa membawa kita pada kefanaan. Sementara dalam keyakinan Muslim, berziarah ke makam jelang Ramadan sudah menjadi sunnah, seperti yang dikatakan bahkan menurut Kiai Haji Wahab Dasuki. Lantas seperti apa juga pandangan masyarakat mengenai hal ini? Semua berziarah kubur itu hukumnya sunnah. Tidak ada berziarah itu bukan merupakan hal yang diwajibkan. Tetapi di Indonesia sudah menjadi tradisi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kaum muslimin muslimat itu berdatang berziarah ke kubur orang tuanya, terutama di masyarakat Betawi dan wilayah Jawa ya. Nah, mungkin hampir di seluruh Nusantara sudah menjadi tradisi. Tradisi itu sesuai dengan perintah para wali-wali songo terdahulu, bahwa bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan Roah. Mengapa disebut dengan bulan Roah? Karena di bulan Roah ini kita dianjurkan untuk berkirim arwah, berdoa, datang membersihkan kuburan keluarga, membersihkan kuburan orang tua kita dalam rangka sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai kesolehan kita sebagai seorang anak. Dan berziarah kubur itu menjelang Ramadan tentunya sangat dianjurkan, dan selain menjadi tradisi, ini juga sangat dianjurkan. Dan di dalam Islam tidak ada larangan kita untuk berziarah kubur selagi tidak menyebabkan orang itu menjadi musyrik atau tidak meyakini bahwa kita meminta-minta kepada kuburan.
ada tebaran hikmah dan berlapis rahasia makna di dalamnya. Tapi Ramadan sebenarnya selalu datang dengan berkah tersendiri. Berkah ini juga yang dirasakan para penjual bunga yang sedikit merasa lega setelah 2 tahun tradisi nyekar makam ini sempat tertunda. Bagi sebagian pedagang, jelang Ramadan hingga Lebaran nanti, omset pendapatan sedikit berbeda. Namun pada Ramadan kali ini, harga permintaan bunga melonjak drastis. Bunga tabur, melati, cuman tahun ini melati lagi mahal banget. Jadi agak kesulitan untuk melati di sini itu paling laku. Iya, paling laku tuh melati. Cuman karena dari Jawanya nggak kekirim karena banjir, ya jadi tahunnya jadi mahal. Nah, mungkin kalau yang benar-benar butuh banget melati ya mau nggak mau dibeli sama mereka gitu. Peningkatan dibanding corona kemarin. Corona kemarin kan memang benar-benar sepi gitu. Kalau sekarang udah mulai rame gitu. Lumayan. Berapa persen? Ya lumayan lah dibanding tahun-tahun kemarin gitu. Cuman emang tahun kali ini agak-agak mahal bunganya, kemungkinan karena banjir jadi pasokan pengirimannya kurang gitu. Ya lumayan lah buat puasa sebulan. Ya 50% adalah. Malah menurun. Kenapa ya? Karena kayak melati sampai kemarin melonjak sampai 150.000. Biasanya paling mahal 50.000, 75. Kalau Imlek itu bisa sampai 100. Tapi ini kemarin sampai hampir 200, ada 250.000 juga. Karena memang bukan dari ibu sendiri. Bukan, memang dari pasarnya. Iya, belanjanya emang gitu. Nah, kemarin saya jual 50.000. Saya belanja lagi 60.000. Gimana? 75 gitu. Ramadan yang hadirkan sukacita dengan nuansa ibadah yang syahdu dirasakan sedikit berbeda oleh artis Cahaya Kamila yang baru saja kehilangan ibunda tercinta Nani Wijaya. Kesedihan dan kehilangan tampak masih memeluk Cahaya ketika nyekar datang ke makam ibunda di TPU Karangtengah Babakan Madang, Sentul, Bogor. Di depan pusara Nani Wijaya, Cahaya menangis sejadi-jadinya. Kalau aku sih semakin hari maksudnya semakin udah kesininya malah semakin sedih gitu. Maksudnya ke awal-awal kan masih kayak bengong aja, masih mungkin banyak orang apa-apa, tapi kayak semakin kesini semakin mau seminggu tuh pasti nanti akan semakin sedih. Apalagi kalau pas kemarin kan waktu di kuburan ini kan masih rame ya, masih lihat kuburin masih gimana gitu. Pas kayak melihat sekarang kuburan tuh kayak masih ngelihat ibu di ruang ICU. Kan waktu di ruang ICU kan aku kan ngomong mulu gitu, jadi kayak ibu lagi tiduran di ruang ICU gitu. Gitu juga ingat kondisinya ibu di ruang ICU, jadi sedihnya di situ sih tadi aku. Terus jadi baru di sini aku malah tambah sedih gitu, apalagi pas mau bulan Ramadan kan ya pasti nggak ada kesempatan untuk minta maaf. Inilah Ramadan terpilih Cahaya Kamila tanpa ibunda tercinta Nani Wijaya. Ramadan yang selalu ramai kumpul keluarga sepertinya akan berbeda, terlebih tak ada lagi tradisi sungkeman. Yang ingat ibu tuh kadang-kadang senyumannya ibu, gitu-gitunya ibu gitu. Senyumnya ibu tuh yang bikin kangen. Kalau momen lebaran pasti kan waktu tahun lalu kan ibu sudah demensia kan udah mulai menurun. Itu memang kita udah merasa kehilangan ibu secara jiwa ya, karena udah nggak kenal. Kalau secara fisik sih masih ada gitu kan. Dia juga nggak tahu saat itu lebaran, nggak tahu juga. Cuma tetap kita sungkem apa-apa. Tapi 2 tahun lah ibu udah mulai yang kayak lupa-lupa. Jadi nggak ada momen yang kita berkebersamaan gitu, nggak ada. Cuman ya pasti momen-momen yang itunya biasanya sungkemnya itu yang pasti kehilangan ibu. Biasanya hari pertama buka puasa kan biasanya kumpul di rumah ibu gitu ya biasanya gitu. Kalau ibu pas waktu belum sakit ya. Kalau ibu belum sakit kan, maksudnya waktu ibu belum sakit kan, kalau ibu nggak syuting kita sama-sama bulan puasa pertama. Tapi ya udah sekarang memang harus kita kuatkan untuk kita mengingat emang semua orang pasti akan mengalami kehilangan seseorang gitu. Ada momen-momen yang hilang.
yang tak hanya mendulang kesuksesan dan popularitas, mereka kerap memanfaatkan masa-masa kejayaan untuk membangun kerajaan bisnis sebagai tabungan masa depan. Inilah kisah Evan Sanders yang sudah hampir 2 dekade malang melintang di dunia hiburan. Dari VJ, lalu dikenal sebagai bintang peran, hingga pemandu acara, artis serba bisa ini tunjukkan taji sebagai pengusaha. Bukan bisnis restoran atau bisnis lain yang banyak digeluti para selebritis. Evan Sanders justru menjajakan kaos kaki dengan menggandeng pesohor lain seperti Busboy sebagai rekan kolaborasi. Ya pemirsa Insight, seperti biasa, berapa tahun terakhir kan emang kerjaan adalah syuting terus nonstop, nggak pernah dapat libur. Sekali-sekalinya libur, akhirnya nginjakin kaki ke mall. Ini pertama kalinya. Ternyata mall itu menyenangkan ya. Tapi emang sendiri lagi rame banget. Kita lihat ada apa di sini. Wah, ini rame nih. Kenapa datang ke sini? Karena spesial ini lagi ada event. Kita lagi collab. Karena biasalah, kalau kerja di showbiz pasti sampingannya adalah bisnis kecil-kecilan. Baru sih, terbilang baru karena kalau dihitung-hitung kita start dari research, constructing, designing, everything itu takes 1 year. Tapi we are officially open yang pertama kali itu di Oktober ke November. Jadi baru beberapa bulan lah. Berjualan kaos kaki barangkali terdengar aneh dilakoni bintang top negeri ini, tapi di belahan dunia lain, bahkan adik lelaki Kim Kardashian juga pernah merilis kaos kaki. Bagi Evan Sanders, pandangan orang bukan persoalan. Ini justru dianggap sebagai sebuah peluang, lantaran tak banyak yang melirik kaos kaki sebagai peluang mendulang uang. Kalau mau hoodie, pasaran banyak. Kalau mau t-shirt, di pasaran juga banyak. Mau apparel, pants atau apa banyak. Tapi kalau kaos kaki jarang kan. Nah, jadi mending cari yang orang tidak banyak menggelutinya. Kalau sepatu, kalian pasti tahu lah, Indonesia banyak produk hebat gitu. Yang susah ya karena dari awal kan 1 tahun tuh kita mikir gitu, apa yang kira-kira orang akan pakai tapi nggak banyak orang geluti. Kalau baju ya banyak, yang murah, yang bagus, yang murah tapi kurang bagus, banyak. Membaca peluang sejak setahun belakangan, bisnis Evan Sanders baru berjalan dalam hitungan bulan. Semula, geliat bisnis membuncah di dada karena kejenuhan di lokasi syuting hampir setiap hari. Tak punya banyak waktu yang membuat syuting jadi rutinitas melelahkan, Evan Sanders ingin menggali potensi lain dan tak hanya berpuas diri dengan pencapaian sekarang ini. Lantas, kalau dihadapkan pilihan antara menjadi pebisnis atau tetap menjaga eksistensi di dunia hiburan, jalan mana yang akan dipilih Evan Sanders? It takes two for tango. Ya kayak pepatah orang Indonesia lah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kenapa tidak ya kan? Yang penting fokus. Karena kita kan jenuh ya, nggak tahu mau ngapain. Ya udah, kalau ada waktu kosong ngapain kek? Ya udah, mending kita do something yang punya manfaat lah gitu. Lirik bisnis karena terpacu rekan-rekan di lokasi seperti Arya Saloka hingga Amanda Manopo yang juga memanfaatkan usia muda untuk mendulang pundi-pundi sebanyak-banyaknya, Evan Sanders menambah bisnis yang tak biasa bagi seorang bintang kenamaan. Baginya, apapun itu bisnis yang dijalani, selama ditekuni dengan keteguhan hati, maka tidak ada kata mustahil untuk meneguk buah manis kesuksesan. Oke, terima kasih udah ngikutin keseruan gue. Doain ya, walaupun kecil, mudah-mudahan bisa lama-lama menjadi besar. Namanya juga bisnis, kan baru usaha, ya nggak? Nah, buat kalian yang di rumah, jangan lupa semangat. Apapun bisnisnya, yang penting tekunin dengan passion. Gue yakin kita sama-sama bisa maju, oke? Maju terus UMKM. Saya tinggal di kandang ayam ini membutuhkan tempat tinggal untuk anak saya. Alhamdulillah saya dibantu warga sini, diterima, ditempatkan di kandang ayam punyanya Pak Samiran. Dalam rangka bulan suci